Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 2 November 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-122. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menggelar webinar PKM Internasional. Menwa Universitas Pamulang dan IARMI Tangerang Selatan gelar bakti sosial wujud bela negara lewat aksi kemanusiaan. Mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang antusias ikuti pelatihan penulisan jurnal akademik. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan wisuda ke-122 yang diikuti oleh 1.000 wisudawan. Terdiri dari program Pasca Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma. Kegiatan wisuda berlangsung pada Minggu 26 Oktober 2025 di Auditorium Darsono lantai 8 Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Tangerang Selatan, Banten. Tema yang dibawakan oleh Universitas Pamulang pada wisuda ke-122 ini adalah Sinergi Riset dan Pendidikan Tinggi, Kunci Sukses di Era Globalisasi. Hal tersebut berkaitan dengan tamu undangan yang hadir pada wisuda ke-122, yaitu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Laksana Trihandoko. Pembukaan sidang dilakukan oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksana wisuda oleh Wakil Rektor 1, Dr. Ubaid Al-Faruq. Surat keputusan dan wisudawan terbaik dibacakan oleh Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Oksidal Fayanto, di mana pada wisuda ke-122 terdapat 16 mahasiswa terbaik dari berbagai strata dan program studi. Struktural Yayasan Sasmita Jaya seperti pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara turut hadir pada wisuda ke-122. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, dalam sambutannya selalu mengingatkan kepada semua yang hadir untuk selalu menginformasikan kabar gembira tentang Universitas Pamulang. Jangan ragu untuk memilih Universitas Pamulang karena kualitas, kuantitas yang sudah diakui oleh nasional, salah satunya dengan terpilihnya Universitas Pamulang sebagai Gold Winner dalam kategori bidang kerjasama yang diperoleh dari LL Dikti 4 Award 2025. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten diwakilkan oleh Kepala Bagian Umum Dina Indriani, SSI, MT, turut hadir dalam wisuda ke-122 Universitas Pamulang. Bukan hanya memberikan nasihat kepada mahasiswa yang siap terjun ke dunia profesional maupun industri, beliau juga memberikan motivasi terbaik untuk membangkitkan semangat dalam membangun generasi emas yang dicita-citakan. Sambutan terakhir sekaligus memberikan motivasi terbaik kepada wisuda ke-122 Universitas Pamulang diberikan langsung oleh Kepala BRIN, Dr. Laksana Trihandoko. Di penghujung acara terdapat momen kesan dan pesan dari wisudawan. Dan pada wisuda ke-122 yang mendapatkan kesempatan tersebut adalah Omerius Eboa yang berasal dari Prodi Teknik Industri S1. Kisah perkuliahan yang cukup berat diceritakan bahwa selain berkuliah di malam hari, ia juga bekerja di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan dengan program Universitas Pamulang yang memberikan waktu fleksibel untuk mereka para karyawan yang ingin menempuh pendidikan tinggi sambil bekerja. Tio Sedewo, Marijuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Prodi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang menggelar kegiatan webinar PKM Internasional 2025 From Survival to Success, Building Competence Abroad. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu 22 Oktober 2025 pada pukul 20.00 waktu Indonesia dan 21.00 waktu Hong Kong yang diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting.
Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan global mengenai pengembangan kompetensi diri, karir internasional, dan persiapan bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia profesional di luar negeri. Pembicara yang dihadirkan pada webinar PKM Internasional ini sangat kompeten di bidangnya, diantaranya yang pertama Profesor Dr. Oksida Fayanto, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Pamulang. Yang kedua, Batshefa Christina Cheng, Direktur dan Dewan Penasihat Indonesia International School Hong Kong. Yang ketiga, Iman Lubis, SEMSM, salah satu dosen Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Yang keempat, Chandra Fitra Arifianto, SPSI MM, dosen di Universitas Pamulang. Secara keseluruhan, dari masing-masing narasumber memberikan materi-materi yang luar biasa, dan secara garis besar, webinar PKM Internasional ini membahas yang pertama, mengembangkan kompetensi yang relevan di tingkat global. Yang kedua, strategi untuk sukses dalam karir internasional. Yang ketiga, kiat-kiat untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri. Dan yang keempat, adaptasi budaya dan sosial di lingkungan baru. Diharapkan kegiatan dengan level internasional selalu ada dalam setiap semesternya agar mahasiswa dapat menambah wawasan global tentang pengembangan kompetensi diri, karir internasional, dan semangat generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia profesional. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Menwa Universitas Pamulang dan IARMI Tangerang Selatan gelar bakti sosial wujud bela negara lewat aksi kemanusiaan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Dalam semangat bela negara dan kepedulian terhadap sesama, Resimen Mahasiswa atau Menwa Yon 173 Universitas Pamulang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia atau IARMI Tangerang Selatan mengadakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan terlaksana pada Kamis 23 Oktober 2025 bertempat di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini mencakup berbagai layanan sosial bagi masyarakat, antara lain donor darah oleh PMI Tangsel dengan dukungan UKM KSR Stikes WDH, pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim medis dari Rumah Sakit Hermina Tangsel, serta hitanan gratis yang dilaksanakan oleh dokter dari Dewan Pimpinan Nasional IARMI. Tidak hanya itu, dilakukan pemberian paket sembako kepada penerima manfaat yang terdiri dari siswa-siswi SMK Sasmita Jaya 2 di bawah asuhan Dr. Herdi Wismanjaya. Hadir dalam kegiatan ini, Ahmad Riza Patria selaku Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus dan Konas Menwa Indonesia yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa bela negara bukan hanya tugas yang diwujudkan di medan tempur, melainkan juga melalui kepedulian sosial seperti kegiatan hari ini. Menwa harus menjadi contoh bagi generasi muda dalam menumbuhkan semangat gotong royong dan kemanusiaan. Wakil Menteri Desa Ahmad Riza mengungkapkan rasa bangganya kepada Universitas Pamulang. Kampus yang dikenal terjangkau namun mampu melahirkan mahasiswa berkualitas dan berjiwa sosial. Semoga kegiatan ini menjadi amal pahala yang mengalir bagi pendiri Yayasan Sasmita Jaya, ujarnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, yang mengapresiasi Menwa Unpam dan IARMI Tangsel atas dedikasi mereka dalam menggelar kegiatan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut beliau, kegiatan ini merupakan wujud pengamalan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, yang menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini adalah bukti bahwa pendidikan tidak hanya mencetak intelektual, tetapi juga pribadi yang berempati. Direktur Rumah Sakit Hermina Tangsel, Dr. Taupan Primawan, turut menyampaikan rasa terima kasih atas kolaborasi positif antara kampus dan lembaga kesehatan dalam membantu masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Batalion 173 Chanakya Ekawira Unpam, Rio Apilian, menegaskan Menwa Unpam akan terus berupaya menjadi garda terdepan dalam pengabdian kepada masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya dengan seragam dan barisan, tetapi dengan tindakan nyata membantu sesama. Kegiatan bakti sosial ini berjalan lancar dan penuh antusiasme, menggambarkan sinergi kuat antara mahasiswa, alumni, lembaga kesehatan, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Yosedewo Marjuki dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang berkolaborasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Disabilitas menggelar pelatihan standarisasi penulisan jurnal akademik terakreditasi yang dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas. Pelatihan terlaksana pada Kamis 23 Oktober 2025 berlokasi di ruang anggrek lantai 8 Kampus 2 Universitas Pamulang yang dipenuhi semangat dan tawa hangat mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang. Pelatihan ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang beserta para volunteer. Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa disabilitas agar mampu menulis dan mempublikasikan karya ilmiah secara profesional. Acara dibuka oleh Dr. Nani Rusnaini, Ketua Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari komitmen Universitas Pamulang terhadap pendidikan inklusif. Sebelum sesi utama dimulai, suasana ruangan sempat dibuat meriah dengan penampilan musik dari mahasiswa disabilitas itu sendiri. Duet antara Tia dari Sastra Inggris dan Zulkifli dari Teknik Informatika tampil membawakan lagu pembuka yang menghangatkan suasana.
Tidak hanya itu, para peserta juga disuguhkan penampilan spesial dari tim UKMD yang menyanyikan jingle organisasi. Lagu tersebut dibawakan oleh Melisa dari Sastra Inggris dan Ahmad Yani dari Ilmu Komunikasi dengan aransemen musik karya Rahes dari Sistem Informasi. Setelah sesi hiburan, pelatihan dimulai dengan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Yasir Mubarok SSM Hum dan Dr. N. Lili Suryani SEMN, yang memberikan panduan mendalam tentang cara menulis jurnal akademik sesuai standar akreditasi nasional. Peserta diajak memahami struktur penulisan, teknik citasi, dan etika publikasi ilmiah. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap penjelasan. Beberapa di antara mereka aktif bertanya, berbagi pengalaman, dan mencatat poin penting yang disampaikan pemateri. Ternyata menulis jurnal itu bisa dipelajari, asal tahu langkah-langkahnya. Saya jadi lebih semangat untuk coba menulis, ujar salah satu mahasiswa. Kegiatan ini menjadi bagian penting bagi mahasiswa penerima beasiswa adik karena kehadiran dalam pelatihan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan beasiswa semester berikutnya dengan luaran berupa publikasi jurnal. Tio Sedeo dan Aini Duha Hidayah melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang dan Badan Riset Inovasi Nasional berkolaborasi dalam membuat Radiation Portal Monitor. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Pamulang berkolaborasi dengan Badan Riset Inovasi Nasional membuat Radiation Portal Monitor. Rafael Dinandro Neno, Abdul Mukhib, dan Robi Zaina Hermawan melakukan perakitan dan pemasangan alat tersebut pada 22 Oktober 2025 berlokasi di Perindustrian Modern Cikande. Alat ini dipasang di pintu masuk seperti perbatasan, pelabuhan, atau fasilitas keamanan untuk mencegah masuknya bahan radioaktif yang berbahaya atau diselundupkan. Alat ini berguna untuk pemeriksaan di lokasi perbatasan dan pelabuhan guna mendeteksi penyelundupan bahan nuklir atau radioaktif, sehingga dapat mencegah bahan radioaktif masuk ke dalam fasilitas yang aman dan juga dapat digunakan dalam situasi darurat untuk memindai orang dan peralatan. Tiga mahasiswa tersebut tidak bekerja secara mandiri, tetapi juga ditemani oleh mentor, yaitu dosen pengampu di Universitas Pamulang, Woro Agus Nutrianto, STMT, dan juga saat ini sedang menjalankan studi doktoralnya di Malaysia. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Pamulang dan BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Diharapkan ke depannya selalu ada proyek atau program yang melibatkan mahasiswa Universitas Pamulang, baik dari penggagas, perancang, dan juga pelaku proyek nasional. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Eka Wahyuning Tiasa, mahasiswi semester 5 Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang, berhasil meraih juara 1 kategori jurus tunggal dewasa putri dalam kejuaraan pencak silat REFC 1 tingkat nasional. Perlombaan berlangsung pada 10 sampai 12 Oktober 2025 bertempat di Vivo Mall, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemenangan Eka menjadi inspirasi bagi teman-teman di Prodi Teknik Informatika untuk menyeimbangkan kehidupan kampus dengan pengembangan diri di bidang lain. Kerap kali mahasiswa IT sering terfokus pada coding, proyek, atau penelitian. Tetapi, prestasi Eka menunjukkan pentingnya disiplin fisik, manajemen waktu, dan ketahanan mental yang semuanya dapat meningkatkan kemampuan problem solving dan kreativitas di dunia teknologi. Kemenangan ini meningkatkan citra Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang sebagai prodi yang mendukung mahasiswanya berkembang secara holistik. Kampus tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga individu yang mampu bersaing di tingkat nasional, mengasah kepemimpinan, ketekunan, dan semangat kompetitif yang tinggi. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang menuntut keahlian multidimensi. Keberhasilan Eka Wahyuning Tiasa bukan hanya soal kemenangan di arena pencaksilat, tetapi juga menjadi simbol ketekunan, disiplin, dan kemampuan mahasiswa teknik informatika untuk unggul di berbagai bidang. Diharapkan prestasi ini menjadi motivasi bagi generasi mahasiswa berikutnya untuk terus mengembangkan potensi, menjaga keseimbangan antara otak dan tubuh, serta berprestasi baik di dunia teknologi maupun kegiatan lain yang menuntut dedikasi tinggi. Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang memberikan apresiasi kepada Eka Wahyuning Tiasa atas prestasinya. Apresiasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa untuk terus mengembangkan bakat, berprestasi di berbagai bidang, dan menjaga semangat kompetitif yang tinggi. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswi Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang meraih juara 1 pencaksilat nasional tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.